worshiping family. Apakah itu tentang saudara dan saya? Karena orang mendengar worship itu selalu dihubungkan dengan menyanyi. Apa yang terpenting dalam sebuah ibadah? Ada yang berkata, yang penting firman Tuhan. Yes. Tetapi kita melihat pada waktu saya sampaikan yang kemarin itu tentang abad dan samar. Maka abad adalah ibadah. Yaitu work. Work with God. Work for God. Kita melihat bagaimana sekarang Noah, yaitu seorang yang menggantikan Adam. Dan kita melihat bagaimana Noah dengan 3 putranya, dengan 4 istri mereka, cuma 8 orang. 8 nama Alkitab adalah permulaan yang baru, permulaan dari a new human race. Kita melihat bagaimana yang keturunan Kain semuanya habis. Tinggal keturunan yaitu daripada Adam. Dan kita melihat bagaimana selanjutnya mereka itu mendirikan mezbah. Ketika diselamatkan, banyak orang yang penting diselamatkan, Pak. Ketika keluar daripada bahtera itu, apa yang dilakukan oleh Nuh? Yang menyenangkan hati Tuhan, he built an altar. Jadi saya jawab saudara, persembahan. Sekarang diganti gampang dong, diganti dengan keuangan. Tapi Roma 12 menjelaskan, karena Noah memberikan yaitu clean animal, yaitu yang clean. Yang karena itu mereka yang clean itu 7 pasang, yang unclean itu cuma 1 pasang. Pastikan kita memberikan yang clean pada Tuhan. Roma 12 mengatakan persembahkan tubuhmu as a living sacrifice. Kita tahu mezbah itu tempat untuk membunuh, tusia untuk menyembelih. Dan karena itu rumah Tuhan dulu disebut the house of sacrifice. Ya, ada teman kita punya gereja besar, namanya rumah persembahan. Nah, kita tahu rumah persembahan dengan kurban beda ya. Kita melihat contoh yang terdahulu adalah Kain memberikan persembahan, tetapi yaitu sesuai dengan apa yang dia dengar daripada orang tuanya. Habel memberikan kurban, dan akibatnya pada dia mempersembahkan, Tuhan mencium bau yang indah, yang menyenangkan. Sweet savoring unto the Lord. Karena itu salah satu yang penting adalah kurban. Kehidupan kita, persembahan kita, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan memberkati, bahkan Tuhan memberkati Nuh dan putra-putranya, menyediakan bagi mereka semua binatang yang bergerak boleh kamu makan. Tetapi juga lebih daripada itu, aku mau perjanjian, tidak akan lagi membinasakan bumi, yaitu dengan air bah. Dan dia memberikan yaitu his bow. Bow itu busurnya di langit. Rainbow. Rainbow adalah perjanjian Tuhan kepada umat manusia. Tetapi tidak cukup sampai di sana. Dia memberikan yaitu berkat, diulangi. Seperti dulu memberkati manusia pertama, yaitu to be fruitful, multiply, and replenish the earth. Sayang yang 2 hilang. Apa itu? Yaitu untuk menaklukkan dan berkuasa atasnya. Menaklukkan, subdue, and have dominion, itu tidak ada lagi. Karena itu kita tahu perlu Kristus datang. Untuk apa? Untuk memberikan kepada kita kuasa itu kembali. Kuasa untuk berkemenangan, kuasa untuk hidup berkemenangan, kuasa untuk menaklukkan, kuasa kegelapan manapun. Tuhan memberkati kita. Ada altar dalam keluarga kita diberkati, dan Tuhan membuat perjanjian. Mari kita menyenangkan hati Tuhan dengan persembahan kita. Persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, a living sacrifice unto the Lord. God bless you. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita ya hari ini ya. Ada sukacita. Saya mau tanya, ada nggak di sini yang pernah tidak merasa takut, tidak pernah merasa khawatir, tidak pernah merasa lemah? Ada nggak? Kalau ada, minta angkat tangan, saya mau tahu gitu. Apa triknya supaya tidak merasa takut, supaya tidak merasa khawatir, supaya tidak merasa lemah? Ada? Kalau sampai yang bilang ada, paling nggak mau ngaku aja ya. Nggak mau ngaku pernah rasa takut ya. Tapi saya pikir rasanya nggak ada.
Semua kita dari anak-anak sampai orang tua, dewasa pun pasti pernah merasa takut. Mungkin merasa takut dengan roh halus, mungkin merasa takut dengan ketinggian, mungkin merasa takut dimarahin orang tua, merasa cemas tentang hal-hal yang kita tidak perlu, yang seharusnya tidak kita takuti. Gak punya alasan kita. Jangan kita cuman bilang, aku tetap berharap kepada Tuhan meskipun tidak ada alasan untuk ku berharap. Tetapi takut pun kadang kita nggak punya alasan loh. Kita takut seperti itu. Kita cemas, kita khawatir. Padahal di mimbar yang sama ini berkali-kali Bapak Pendeta kita, Bapak Gembala kita menyampaikan 80% dari kekhawatiran kita itu tidak terjadi. Benar ya Pak ya? Ya 85% kekhawatiran kita itu tidak terjadi. Saya juga pernah di-share Bapak Gembala kita tentang bukunya ya. Nah, mungkin beliau masih menyimpan, Bapak Ibu kalau mau baca memang dalam bahasa Inggris ya. Tetapi buku itu bagus sekali gitu kalau kita baca, walaupun pelan-pelan kita membacanya pasti kita terbangun dari buku itu seperti itu. Tapi sebenarnya wajar ya kalau kita merasa takut, merasa cemas, merasa khawatir, iman dan rasa takut itu bisa tumbuh dalam satu ruang yang sama, dalam satu tempat yang sama. Di mana? Hati kita. Tapi masalahnya jangan sampai hati kita didominasi, pikiran kita didominasi oleh rasa takut. Jangan sampai hati kita, pikiran kita didominasi oleh rasa cemas, rasa khawatir. Kalau sampai kita didominasi oleh rasa khawatir itu kita bakal stagnan. Kita nggak bakal maju. Justru itu satu kemunduran dari iman kita. Kita nggak bakal bisa ke kiri, kita nggak bisa ke kanan, nggak maju ke depan. Kalau hati kita didominasi oleh rasa cemas yang berlebihan, rasa takut yang berlebihan, rasa khawatir yang berlebihan, akhirnya kita hidup dalam kekhawatiran terus menerus. Besok harus makan apa, besok anak saya bagaimana, besok saya harus kerjanya bagaimana. Bapak Ibu Saudara, dalam satu komunitas pada saat ini, bisa dikatakan komunitas kecil, bisa dikatakan komunitas besar, sedang mengalami rasa takut, tidak bisa tidur, rasa bersalah. Untuk yang muda, rasa takut diputusin pacar, rasa kecewa, ya kan? Kita baca di dalam Mazmur pasal 55 ayat 2 sampai 6. Oke. Mazmur 55 ayat 2 sampai 6. Kita baca bersama-sama. Berilah telinga ya Allah kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik. Sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram mengikuti aku. Siapa yang menulis ini? Daud. Oke, ini sebuah syair yang ditulis oleh Daud. Sekelas Daud bisa merasa takut. Sekelas Daud ya. Dia dihimpit kiri kanannya. Di satu sisi Saul memburu dia. Saul ini memburu Daud ini dengan geramnya ya kan. Di sisi lain, ketika Daud keluar dari kota untuk melarikan diri dari kejaran Saul, dia dikejar-kejar oleh orang Filistin. Kenapa dikejar-kejar oleh orang Filistin? Apa salahnya Daud? Daud nggak salah. Tetapi raja orang Filistin pada hari itu, dia mengingat Daud adalah orang yang pernah mengalahkan siapa? Goliat. Jagoannya loh, pahlawannya orang Filistin loh. Dan akhirnya apa? Daud ditangkap oleh mereka. Di Gat ya.
Nah, hari ini saya ingin membahas sedikit tentang rasa takut yang berlebihan, rasa cemas yang berlebihan. Ketika kita punya rasa takut, kita harus berbuat apa dan bagaimana? Kan kita nggak ujuk-ujuk bicara iman, saya beriman. Bagaimana sih sebenarnya iman itu dalam realita hidup kita saat ini? Next slide, Samuel. Kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 56 ayat 1 sampai 4, tapi ada satu terjemahan yang menyebutkan ayat 1 sampai 5. Nggak masalah, tapi isinya sama ya. Mazmur 56. Oke, saya akan membacakannya untuk kita. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh, miktam dari Daud, ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari, orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Imannya Daud. Waktu kita takut, jangan sampai kita lupa untuk tidak dapat berbuat apa-apa. Kita memerlukan respon yang benar ketika kita takut. Bukan takut kepada roh halus, kepada hantu gitu ya. Kepada yang makhluk astral kayak kita yang enggak kita lihat. Ketika kita tidak tahu kita harus berbuat apa, bisa jadi itu memberi ruang kepada kita untuk memberi ruang kepada roh-roh halus itu, roh-roh jahat itu untuk menguasai hati kita. Ketika kita cemas, ketika kita takut, ketika kita khawatir, itu tergantung bagaimana respon kita, tergantung bagaimana cara kita menanggapinya. Kalau orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang tahu bagaimana dia harus mengolah rasa takut itu menjadi jembatan untuk dia semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi bagi orang yang tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, dia tidak akan tahu bagaimana mengolah rasa takut itu dengan baik dan benar. Dia nggak tahu. Bisa-bisa rasa takut itu takut mencoba, akhirnya jadi kegagalan. Takut menyampaikan kebenaran, dia akhirnya menjadi batu sandungan. Bapak, Ibu, Saudara, efek dari rasa takut itu apa? Bisa apa? Bisa stres. Ya, bisa depresi. Bisa overthinking, ya, bisa negative thinking, bahkan tidak terkendali. Ada orang yang sampai lupa diri, terkena gangguan mental hanya gara-gara cemas yang berlebihan, khawatir yang berlebihan, takut yang berlebihan. Jadi lepas kendali dari Allah. Jadi perlu kita ingat ketika kita mempunyai rasa takut yang tidak bisa kita kendalikan, itu sama saja kita memberi ruang kepada kegelapan untuk menguasai hati kita. Jangan sampai, tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara di sini tidak ada yang demikian. Pernah nggak kita merasa seperti ini? Aduh, kayaknya ini bukan waktu saya deh. Aduh, kayaknya ini saya berada di tempat yang salah deh. Aduh, kayaknya saya ini nggak benar deh. Kok tiba-tiba saya berada di gereja ini? Padahal seharusnya saya berada di sekolah saya sekarang. Kok tiba-tiba saya masuk sekolah ini? Padahal sebenarnya saya mau di sekolah A sekarang. Ingat Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu adalah atas seizin Tuhan. Jangan pernah menyesali tetapi hadapi. Jangan pernah lari tetapi hadapi. Tahu nggak yang dirasakan Daud pada saat dia dikejar Saul, di depan dia ketemu orang Filistin. Apa yang Daud rasakan? Seperti itulah perasaan Daud. Aduh, sepertinya saya salah deh.
Daud merasa dikucilkan. Daud merasa tidak berarti. Dia merasa terusir. Itu yang dirasakan Daud. Dia menangis. Dia menangis. Kekuatannya habis. Dia merasa tidak berarti. Tetapi kita balik ke dalam ayat ini. Saya coba dari ayat 1. Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu, merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Bapak Ibu tahu pohon tarbantin. Pohon tarbantin itu sebagian mengatakan pohon ek. Mungkin saya nggak tahu juga, saya cuma lihat dari gambar. Ya serupa mungkin tidak sama dengan pohon beringin. Dia mempunyai akar yang kuat. Dia akarnya tertanam sampai ke dalam tanah. Sehingga walaupun dia dipangkas, dia mempunyai kekuatan untuk menumbuhkan tunas-tunas baru dari pohon yang udah dipotong. Potong habis itu pohon tarbantin. Di dalam Yesaya, pohon tarbantin itu adalah tanaman yang ditanam oleh Tuhan sendiri. Ya, jadi pohon tarbantin itu dia rimbun, orang yang lewat, yang lalu lalang senang berteduh di bawah pohon tarbantin. Ya, jadi senang berteduh di bawah situ. Tetapi tidak luput pula banyak orang yang memberikan persembahan-persembahan kepada berhala, kepada roh-roh yang tidak kita lihat, yang tidak kita kenal, yang tidak baik untuk kita itu di bawah pohon tarbantin. Jadi ada juga orang yang ke pohon tarbantin, mereka beristirahat sambil berdoa di situ. Demikian juga dengan hati kita, Bapak Ibu ya. Ini ayat 1. Hati kita ini di dalam perjanjian baru digambarkan sebagai mezbah Tuhan. Hati kita ini digambarkan sebagai mezbah yang kudus bagi Allah. Tetapi semuanya tergantung dari diri kita. Bukan apakah saya menyembah Allah, tetapi kepada siapakah saya menyembah. Pohon tarbantin sama dengan hati kita. Sama dengan hidup kita. Kita mau dikuasai oleh ketakutan atau kita mau dikuasai oleh kekuatan Allah. Iman. Jadi hati kita ini sebuah mezbah bagi Allah. Kita mau hati kita ini di atas, karena ini sebuah mezbah. Mau kita taruh di atas mezbah kita itu pujian, syukur, percaya kepada Tuhan Allah. Atas kekuatannya, atas kemampuannya untuk melepaskan kita dari segala masalah. Atau kita mau taruh di atas mezbah hati kita ini rasa ketakutan. Gak percaya dengan janji-janji Allah. Cemas yang berlebihan. Selalu bertanya di mana Allah. Itu pohon tarbantin. Yang kedua adalah Miktam dari Daud. Ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang Miktam. Di dalam perjanjian lama, kata Miktam ini hanya ada 6. Hanya ada 6. Terdapat di Mazmur pasal 16. Mazmur pasal 16. Mazmur pasal 56, 57, 58, 59, 60. Ada 6, hanya ada 6 kata Miktam. Miktam itu tidak dapat diartikan dari bahasa Ibrani, tetapi tidak dapat diartikan secara pasti artinya apa. Tetapi kecenderungannya diambil dari bahasa Ibrani, yaitu Miktam yang artinya adalah emas. Berarti ketika ketika Daud menuliskan puisi ini, menuliskan kitab ini, 6 pasal ini dianggap sebagai sesuatu yang lebih berharga dari emas. Dia ditulis dalam kesesakan. Dia ditulis pada saat Daud dalam himpitan rasa takut. Dalam Daud meminta pertolongan dari Tuhan. Hanya ada 6 kata-kata Miktam di dalam Alkitab. Ya, jadi kitab syair Daud pasal 16, pasal 56, 57 sampai dengan 60 adalah syair yang dianggap lebih berharga daripada emas. Syair emas, seperti itu. Oke, kita lanjut ke dalam ayat 2. Ayat 2 yang 50, ya.
Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Ketika Daud berdoa, ketika Daud datang menghadap Tuhan dalam masa impitan, Daud tidak basa-basi. Ya, Daud langsung kepada tujuannya. Daud langsung kepada Allah. Dia nggak minta pertolongan orang lain. Dia nggak minta pertolongan temannya. Karena pada saat itu teman-temannya nggak ada di sekitar dia juga. Dia tidak minta pertolongan kepada penduduk-penduduk yang ada di sekitarnya. Seringkali kita menempatkan Tuhan di urutan yang terakhir. Benar apa benar? Kita mengandalkan dulu kekuatan kita. Kita minta tolong relasi kita. Kita minta tolong teman kita. Kita minta tolong saudara kita. Kita minta tolong. Padahal pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Dengan saudara pun uang tidak mempunyai mata. Dengan saudara pun uang bisa jadi perkara. Yang menggerakkan hati saudara kita. Yang menggerakkan hati relasi kita, kolega kita, teman-teman kita, keluarga kita itu adalah Tuhan. Orang itu datang kepada kita bukan karena kita meminta kepadanya, bantu aku begini loh. Aku lagi perlu ini loh. Aku perlu lagi butuh seperti ini loh. Kesaksian dari saya pribadi. Bukan berarti saya tidak pernah berada di tempat ini. Baru-baru ini juga saya berada di tempat ini. 1 bulan lebih saya berada dalam konflik. Rasanya lutut saya mau berdiri pun susah. Konflik itu bertumpuk-tumpuk sampai saya nggak bisa mikir. Mungkin anak-anak saya tahu ketika saya sudahlah terserah kalian. Saya udah mentok. Saya berdoa kepada Tuhan, tapi kok Tuhan nggak jawab gitu. Nggak ada jalan keluar gitu. Saya tetap merasa terancam, saya tetap merasa takut, saya tetap merasa beban saya terlalu berat. Kok sepertinya Tuhan kok sepertinya Tuhan sering kali memberikan saya cobaan yang rasanya di luar kemampuan saya. Ya seperti Daud, di luar kemampuan dia. Firman ini saya ambil ketika saya berada dalam kesesakan, benar. Saya mendengar khotbah, kemudian saya mendapatkan firman ini. Ternyata benar. Saya mengandalkan kolega saya mengandalkan relasi saya. Tetapi mereka jawab, nggak bisa Bu. Saya ada rasa kecewa ya dengan Tuhan. Saya ada rasa sakit hati. Saya ada rasa, pokoknya gimana lah ini nanti ke depannya. Tapi saya punya teman-teman saya berdoa. Teman-teman saya berdoa ini mereka selalu beri kekuatan pada saya. Tetapi pada saat saya menghadapi masalah itu rasanya nonsense lah. Nggak ada lah, saya sudah coba semuanya. Buktinya Tuhan nggak gerakan hati orang-orang itu untuk menolong saya. Ya sudah mau jadi apa terserah. Tapi tanpa saya tahu ketika saya ketemu kolega-kolega saya itu saya juga saya sampai bilang kayak gini, jangan dikira saya nggak tahu masalah-masalah di tempat saudara. Saya tahu masalah di tempat saudara. Tapi ujung-ujungnya saya chat lagi dia, saya bilang, udah nggak apa-apa, nggak berhasil juga nggak apa-apa. Saya punya jalan keluar sendiri. Saya mulai mengandalkan kekuatan saya sendiri. Mengandalkan kekuatan saya sendiri. Walaupun dengan rasa kecewa, saya ingin menunjukkan keakuan saya ingin menunjukkan keegoisan saya, bahwa saya bisa tanpa lu juga saya bisa seperti itu. Tapi tanpa disangka-sangka ada yang telepon, Ibu nanti kesini aja Bu, langsung sini aja, saya sudah dikasih tahu ini seperti ini loh. Yang tadinya saya sudah putus harap. Siapa yang menggerakkan hati orang sampai menelpon saya? Tuhan. Bukan karena saya mempunyai kolega, bukan karena saya mempunyai jabatan, bukan karena saya mempunyai pengaruh, bukan karena saya menekan orang, kamu harus bantu saya, kalau enggak saya buka juga.
yang seharusnya bisa tidak saya expose, saya akan expose juga. Tetapi Tuhan menggerakkan, tetap datang kepada Tuhan. Jadi jangan cari Tuhan ketika kita sudah dalam masalah. Jangan cari Tuhan ketika kita sudah dalam masalah. Jangan jadikan Tuhan itu barisan terakhir dari sekelompok tempat yang bisa kita minta tolong. Cari Tuhan pertama kali seperti Daud. Kita kebanyakan ketika kita sudah mentok baru kita datang kepada Tuhan. Pokoknya merengek-rengek minta kepada Tuhan. Tetapi orang yang pintar, yang mempunyai spiritual, yang smart, pandai secara rohani, dia tahu alamat pertama mana yang harus dia tuju ketika dia sedang dalam masalah. Ketika dia sedang mengalami rasa cemas, rasa takut, apapun masalahnya tidak akan mengganggu kita untuk datang kepada Tuhan. Apapun masalahnya, apapun ketakutan kita, apapun kekhawatiran kita, tidak akan menjadi penghalang untuk kita datang kepada Tuhan. Tetapi orang yang dini hari, yang baru saja, yang early mencari Tuhan, setelah dalam masalah baru mencari Tuhan, sebenarnya dia melewatkan banyak waktu yang sebenarnya Tuhan bisa tolong dia. Bukan berarti ketika dalam masalah yang baru pertama kali cari Tuhan ketika dalam masalah, bukan berarti Tuhan tidak tolong, Tuhan tetap tolong. Tetapi banyak waktu-waktu yang dia buang sebelumnya yang tidak dia lewati bersama Tuhan, dia lewatkan begitu saja. Padahal Tuhan bilang dia akan menyertai kita. Pernah yang sekolah minggu pasti pernah tahu lagu ini. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oke, kalau lagi sekolah minggu kita menyanyikan itu hanya keluar dari bibir dan lidah kita. Tapi ketika kita saat ini menyanyikan itu, keluarkan itu dari hati kita. Kalau saya berdoa, seringkali saya berdoa pagi dan malam itu yang rutin. Seringkali saya berdoa kalau malam hari itu saya memohon berkat untuk besok. Minta pemeliharaan Tuhan untuk hari malam ini. Tetapi memohon Tuhan berkat untuk besok. Memohon penyertaan Tuhan untuk besok. Dan besok paginya saya pun tetap berdoa. Minta pemeliharaan Tuhan memegang hidup atau kendali hidup saya sepanjang hari itu. Jadi jalan serta Yesus setiap hari. Satu hari itu ada berapa? Ada 24 jam. Jadi segala aktivitas yang kita lakukan itu, jangan begitu kita dalam hari itu menghadapi masalah, baru kita ingat datang kepada Tuhan. Ya nggak ada salah sih daripada nggak sama sekali kan datang kepada Tuhan ya kan. Datanglah kepada Tuhan. Tetapi banyak momen-momen penting, momen-momen indah yang harusnya kita lalui bersama Tuhan, kita lewatkan. Ketika kita baru datang kepada Tuhan, ketika kita dalam masalah. Ketika kita sudah babak belur. Padahal Alkitab bilang, berbahagialah orang yang meski tidak melihat tetapi percaya. Alkitab bilang seperti itu. Jadi kalau bisa memilih mari. Jangan berlambat-lambat datang kepada Tuhan. Cari Tuhan sejak dini. Jangan tunggu ada masalah baru cari Tuhan. Jangan tunggu mengandalkan kekuatan kita sendiri baru kita cari Tuhan. Tempatkan Tuhan di posisi awal dari kehidupan kita. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga tadi Mazmur 56. Ayat yang ketiga, waktu aku takut aku ini percaya kepadamu. Waktu aku takut aku ini percaya kepadamu. Bisa kita bayangkan ya.
eh, semua memihak kepada Saul pada saat Daud dikejar. Daud sendirian, gak bersama pasukan yang sudah dia latih sekitar 400 orang itu. Dia sendirian. Gak ada orang yang bersama dia. Saudara kekasih, kita jangan pernah merasa sendirian ketika kita menghadapi masalah. Berdoa kepada Tuhan. Elisa pernah katakan di kitab Yesaya bahwa dia katakan kepada gembalanya bahwa di balik gunung-gunung itu ada kereta-kereta yang disinari dengan kekuatan api yang membentengi mereka. Itu ketika Elisa dan muridnya dikepung oleh musuh waktu itu dari Aram. Jadi ketika kita berdoa, kita tuh nggak sendiri loh, tapi doa yang benar. Mungkin saja kita ke saat doa pribadi, saat kita doa bersama-sama, kita ada rasa bosan. Tapi coba jalin hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Masuk hadirat Tuhan penuh-penuh, bukan dengan sikap, bukan hanya dengan sikap yang angkat tangan, berdiri. Bukan sekedar itu, Tuhan lebih mencari sikap hati kita. Masuk ke hadirat Tuhan itu bukan karena kita angkat tangan, haleluya, puji Tuhan. Kalau itu hanya keluar dari mulut dan bibir kita, tidak dengan hati kita, kita nggak masuk hadirat Tuhan. Kenapa Hana tanpa berbuat apa-apa dia bisa menangis terseduh-seduh? Karena memang hatinya tertuju kepada Tuhan. Sampai dikira seperti orang gila lah, seperti itu. Sorry itu saya. Jadi bukan action kita supaya dilihat Pak Gembala, supaya dilihat Bu Mary, Bu Elda, Kapia, bukan seperti itu. Tapi ketika kita berdoa baik secara pribadi atau bersama-sama di tempat ini, gak usah toleh ke kiri, toleh ke kanan, dia gimana? Aduh aku malu mau berdoa, mau rasanya hatiku nih sudah disentuh Tuhan, mau menangis tapi aku malu. Gak ada di Alkitab suruh kita berdoa tutup mata, gak ada. Tetapi kita berdoa tutup mata itu untuk fokus kita kepada Tuhan. Ya, jadi kalau kita benar-benar masuk ke dalam hadirat Tuhan, seberat apapun masalah kita, seberat apapun kekhawatiran kita, kita akan mendapat kekuatan baru. Amin. Amin. Percaya. Apalagi seperti saya. Seringkali saya rasa takut menatap masa depan, takut masa depan anak saya, takut masa depan saya. Tetapi ketika saya dengan tim doa, saya sudah berdoa secara online, kami berdoa berganti-ganti. Ada kekuatan baru yang selalu timbul, yang selalu tumbuh di hati kita. Jadi iman itu sebenarnya tumbuh, tidak menghapuskan rasa takut. Iman itu dapat tumbuh di tengah ketakutan melalui doa. Kita ambil contoh ke-12 orang pengintai. 10 orang fokus pada besarnya masalah. Dia melaporkan raksasa dan benteng kota. Seperti itu. Ya. Nah, tapi dia mengabaikan apa? Mengabaikan kekuatan dari Tuhan. 10 orang. 2 orang, Yakub dan Kaleb, dia lebih fokus pada besarnya kuasa Tuhan. Sehingga melihat masalah sebagai hal yang kecil. Ketika kita menjadi 10 orang yang lebih fokus kepada postur tubuh yang seperti raksasa dan benteng kota yang tinggi, itu bisa menghancurkan mental kita sendiri. Kita fokus pada masalahnya. Kita tidak fokus pada kuasa Tuhan, pada kemampuan Tuhan. Itu ketika mental kita ini rusak, mental kita ini hancur, bisa aja kita menjadi penghalang berkat Tuhan. Kita sendiri, bukan Tuhan tidak memberkati kita. Kita sendiri sebenarnya. Masalah selama kita hidup, masalah kita ini akan selalu ada. Yang menentukan adalah respon kita bagaimana kita memandang masalah tersebut. Apakah kita mau menjadi Yosua dan Kaleb atau kita mau menjadi 10 orang pengintai yang lebih fokus kepada masalahnya daripada Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang pernah berkata kayak gini, aduh aku takut betul berada di rumah ini, aku takut betul seperti ini, aku takut betul seperti ini. Tengking Bu, tengking dalam nama Tuhan Yesus. Kita ini kan murid-murid Yesus, kita ini kan diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk menengking roh-roh jahat itu. Sudah Bu Mary, sudah saya tengking, tapi tetap aja saya takut Bu. Duh, saya kan bingung ya dibilang kayak gini. Pernah gak kayak gitu? Coba nengking gitu, perasaan takut. Hati-hati Bapak Ibu. Apakah itu benar-benar roh jahat yang ada di situ atau hanya perasaan kita saja? Yakinkan dulu itu. Yakinkan dulu, apakah itu roh jahat atau perasaan kita saja? Kalau sudah ditengking dalam nama Tuhan Yesus, dia tidak pergi, biarkan aja. Berarti itu perasaan kita aja. Apa yang kita lakukan? Tumbuhkan iman kita. Satu cerita. Ketika saya masih kecil, saya ini terakhir dari saudara-saudara saya semuanya laki-laki. Saya ngelihat saudara saya itu waktu saya masih kecil, ya mungkin 3-4 tahun. Kami jarang bertemu, tapi ketika bertemu saya lihat saudara saya itu, orangnya tinggi-tinggi, besar-besar ya kayak gitu ya. Seiring berjalannya waktu, ya saya dikasih vitamin, saya dikasih apalah, saya bertumbuh, akhirnya menjadi dewasa. Ketemulah dengan saudara-saudara saya lagi. Ketika saya bertemu saya lihat loh ternyata kakak tertua saya ini dia kecil gitu. Laki-laki ternyata dia kecil. Padahal dulu waktu saya kecil saya lihat dia besar. Ya kan? Begitu juga iman kita Bapak Ibu. Dia tidak serta-merta besar. Iman kita itu tidak serta-merta besar. Saya nggak membicarakan iman yang kecil, iman yang besar. Tapi saya membicarakan bagaimana iman itu bertumbuh. Dia pelan-pelan. Hari demi hari. Kapan iman kita itu menjadi besar? Kita nggak tahu. Seperti pertumbuhan kita nggak tahu. Sejak kapan kita saya lihat kakak saya itu lebih kecil dari saya. Padahal dia laki-laki. Saya nggak tahu sejak kapan itu terjadi gitu loh. Karena itu iman itu perlu dikelola, perlu diberi nutrisi, perlu diberi vitamin, perlu diberi makan. Bagaimana caranya? Baca firman Tuhan, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari. Dari sekolah minggu kan kita diajari seperti itu ya kan? Kalau mau tumbuh, ya kan? Dari sekolah minggu kita diajari seperti itu. Tapi kita seringkali nggak sadar loh lagu-lagu itu sebenarnya untuk membangun kita. Setelah kita dewasa kita harus apa? Kita harus merenungkan firman Tuhan itu. Kita harus menghidupi firman Allah itu kalau mau tumbuh. Gimana kita bisa punya iman yang besar kalau kita tidak menghidupinya? Kalau kita tidak mengelolanya? Kalau tanaman padi aja, mau tanaman apa saja, tanaman cabai. Bu Holden sering kasih saya bibit tanaman cabai. Saya nggak pernah rawat, nggak tumbuh-tumbuh dia. Dia punya buah pun jadi keriting-keriting gimana gitu. Ya kan begitu juga iman kita. Jangan tunggu ada kebutuhan, jangan tunggu ada pencobaan, jangan tunggu ada masalah, baru kita iman kita seolah saya sudah beriman, saya sudah berdoa. Bukan seperti itu. Iman itu tumbuh pelan-pelan dan kita tidak akan tahu kapan iman itu menjadi besar. Sekelas Daud ya. Ayat 4. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Next Sam. Sekelas Daud tuh ngerasa takut. Daud mengalahkan Goliat hanya dengan ali-alinya, hanya dengan ketapelnya. Kalah Goliat. Daud mengalahkan beruang dengan tangan kosong. Daud mengalahkan singa-singa. Bapak Ibu tahu ketika saya baca penjelasan-penjelasan tentang ayat-ayat Alkitab itu. Singa zaman dulu itu ternyata dia lebih besar dari singa yang zaman sekarang. Daud bisa loh mengalahkan itu.
Ingat nggak pada waktu vaksin COVID lagi rame-ramenya? Ada orang yang kekar-kekar, ada orang dalam profesi yang seharusnya tidak takut. Tetapi ketika ketemu jarum vaksin yang kecil gitu, teriak-teriak sampai histeris. Yang di pojok. Ketawa ya. Iya kan, banyak kan kita lihat seperti itu. Jadi setiap kita ini punya sisi rasa takut. Punya entah takut karena kecemasan, entah takut kekhawatiran. Banyak hal. Semua kita ini punya sisi rasa takut. Jadi bukan berarti kita nggak boleh takut. Ya wajar-wajar saja takut itu. Tapi jangan sampai kita mau dikalahkan oleh rasa takut. Seperti firman Tuhan katakan, iman itu bertumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman Tuhan. Jadi kalau mau iman kita bertumbuh, kita harus punya disiplin untuk membaca firman Tuhan, untuk merenungkannya, untuk menghidupinya dalam kehidupan kita. Kita bakal nggak tahu kapan iman kita itu menjadi besar. Tetapi ketika kita menghidupinya terus-menerus, iman kita itu akan bertumbuh dengan sendirinya tanpa kita sadari. Seperti tadi, Daud berkata, kalau aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Itu kuncinya. Sekelas Daud saja loh berkata begitu. Dan di dalam ayat 5 tadi juga disebutkan, karena firman-Nya yang kupuji. Bapak Ibu tahu arti puji. Saya memuji Dia, saya memuji Tuhan. Dia mendapat pujian. Arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, puji itu adalah diagungkan, diidolakan, disenangi, sangat menyenangi. Jadi kalau Daud saja berkata kepada firman-Nya yang kupuji. Kita bukan hanya membaca firman-Nya begitu saja, tetapi kita memuji, berarti firman-Nya yang memiliki firman adalah Tuhan. Kita kepada firman-Nya yang kupuji-nya di situ adalah Tuhan. Berarti bukan hanya kita membaca firman-Nya, kita juga harus mengenali karakter Tuhan. Karena kita memuji firman-Nya Tuhan. Oh, saya senang dengan tulisan dia ini. Saya senang dengan firman-Nya dia ini. Siapa sih dia sebenarnya? Kok firman-Nya begitu indah? Kok firman-Nya bisa menguatkan aku? Kok firman-Nya ini bisa menjadi nyata di dalam kehidupanku? Siapa sih dia? Berarti kita harus mempelajari karakter Yesus. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bukan hanya mau berkat-Nya saja, bukan hanya mau perlindungannya saja. Kita juga harus tahu apa yang Tuhan mau bagi kehidupan kita. Tuhan Allah kita itu adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau dinomorduakan, Dia tidak mau ada ilah lain di hadapannya. Dia Allah yang cemburu. Dia mau yang jadi nomor satu. Jadi ketika dalam masalah, datang kepada Tuhan sebagai tempat yang pertama. Sebelum saya akhiri, terakhir saya ingat kemarin pada saat kami Zoom, doa puasa Zoom kemarin siang, Ibu Elda tuh menyampaikan renungan tentang Nuh. Ketika dengan Nuh saja, Tuhan begitu detailnya, berapa hasta panjangnya, berapa hasta lebarnya, hewan apa saja yang harus masuk di dalam sana. Jangan kira Nuh tahu semua jenis hewan itu. Tapi Tuhan yang mendatangkannya untuk Nuh. Ya. Jadi ketika kita ada khawatir, banyak hal yang perlu kita khawatirkan yang masuk dalam pikiran kita berlebih-lebihan. Ketika Tuhan sedetail itu terhadap Nuh yang membangun bahtera di atas bukit sampai dikatakan orang dia agak-agak gimana gitu ya. Ya enak saya bilang ya. Bagaimana dengan kehidupan kita, anak-anaknya loh. Bagaimana tentang masa depan kita, bagaimana tentang jodoh kita, bagaimana tentang keluarga kita, bagaimana tentang anak-anak kita. Oh, kecil. Tuhan pasti akan lebih detail tentang itu. Gak usah jauh, roti yang sisa 12 keranjang, berapa orang murid yang bersama Yesus pada saat itu? 12. Mereka gak nginap di hotel. Bisa mereka bagi-bagikan lagi. Tuhan sedetail itu.
Jadi jangan pernah punya rasa takut yang berlebihan, jangan pernah punya rasa khawatir yang berlebihan. Iman kita tumbuhkan di dalam setiap tarikan napas hidup kita. Satu ayat, satu kesempatan, enggak masalah. Enggak usah satu pasal, tetapi renungkan itu, hidupi itu. Kesimpulannya adalah ketika dalam masalah, cepat cari Tuhan. Jangan cari manusia terlebih dahulu. Tempatkan dia di alamat pertama. Karena manusia sering kasih kita alamat palsu ya, PHP. Iya, benar. Benar. Karena firman Allah berkata, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua, iman tidak menghapuskan rasa takut. Tetapi iman bisa bertumbuh di tengah rasa takut melalui doa. Oke. Dan yang ketiga, iman itu tidak muncul serta-merta, tetapi bertumbuh. Saya mengundang tim PAW untuk naik. Jadi ingat, Allah kita itu adalah Allah yang cemburu. Dia selalu ingin berada di tempat yang pertama dari hati kita. Hati kita ini adalah mezbahnya Allah. Mau kita beri persembahan yang bagaimana? Itu tergantung daripada respon kita. Dan respon kita itu tergantung daripada seberapa besar iman kita. Walaupun gunung itu tak berindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Terindah pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Saudara, kalau saudara hari ini takut, khawatir, ataupun saudara sedang cemas, itu saya cuma mau ingatkan, berarti kita lagi bergantung bukan kepada Tuhan. Kita berusaha untuk keluar daripada Tuhan. Masalah saudara tidak pernah lebih besar daripada Tuhan yang kita sembah. Masalah yang terjadi dalam kehidupan saudara itu sebenarnya mau menunjukkan kepada saudara seberapa Tuhan itu memelihara kehidupan saudara. Dia tidak pernah melepaskan pandangannya di dalam kehidupan saudara. Saya percaya saudaraku, tadi ada satu kata-kata yang sangat menarik, yaitu adalah miktam tadi. Tadi miktam itu adalah syair yang keluar saudaraku ketika apa? Kesesakan. Saya menunggu miktam dari kehidupan Pak Joni. Saya menunggu miktam dari kehidupan Elda. Saya menunggu miktam dari kehidupan Pak Gun. Saya menunggu miktam dari kehidupan Deo. Tapi jangan pas waktu lagi kesesakan saja saudaraku. Sebab iman kita bukan respon dari krisis. Ada krisis, baru keluar iman. Tapi justru ketika segalanya baik, ketika segala sesuatunya indah terjadi dalam kehidupan saudara, ada iman yang terus bertumbuh saudaraku. Tadi, thank you Bu Mary atas reminder bahwa iman itu terus harus bertumbuh. Kalau saudara pakai baju saudara yang waktu lagi saudara masih remaja misalnya gitu ya, anggap itu adalah rasa takut. Tapi ketika saudara saat ini sudah bertumbuh, dewasa, semakin saudara bertumbuh, iman saudara bertumbuh, badan saudara, iman saudara bertumbuh, baju yang waktu lagi saudara remaja itu udah gak muat lagi. Itu sama dengan ketakutan.
Ketakutan tuh kalau saudara tidak berikan ruangan untuk bertumbuh, saudaraku. Dia tidak akan membesar. Saudara perlu sampaikan kepada masalah saudara perlu sampaikan kepada ketakutan saudara, siapa Tuhan yang saudara sembah. Masalah saudara sebentar lagi akan bertemu dengan Tuhan yang saudara sembah. Jangan andalkan manusia tadi. Jangan andalkan manusia. Manusia mengecewakan. Manusia mengecewakan. Saya masih ada kesempatan kesaksian. Jangan andalkan manusia, andalkan Tuhan. Saya mungkin belum pernah kesaksian mengenai ini. Ya, tapi pada waktu lagi di bulan, saya lupa di bulan 8 atau bulan 9, ketika kita membangun ini saudaraku. Membangun Rock Hill. Bulan 12 kita harus peresmian ya. Peresmian seperti itu ya. Peresmian seperti itu. Oke. Mungkin ada yang pernah saya saksikan tapi gak apa, saya ulang lagi. Bulan 8 atau bulan 9 saya lupa. Ada satu orang itu, dia adalah orang yang sangat mumpuni, capable. Ya boleh dibilang orang yang kaya seperti itu. Oke, orang yang kaya seperti itu, dia telepon. Tapi saya gak kenal, saya tidak kenal. Sekali lagi saya tidak kenal. Dia telepon melalui seseorang yang saya kenal. Oke, yang saya kenal. Dia telepon dan dia bilang bahwa saya mau ikut di dalam pembangunan. Saya mau ikut di dalam pembangunan. Kita dengan kebutuhan yang cukup besar pada saat itu untuk menyelesaikan di bulan 12 itu. Ya, itu kita punya, wah ini caranya Tuhan. Ini caranya Tuhan, saudaraku. Lalu kemudian ibu ini bilang, nanti hari Senin kita kirim. Hari Senin, ya oke. Dia telepon kurang lebih hari Jumat. Dia ngomong hari Senin nanti kita kirim. Nah kita lagi dalam proses mengejar sesuatu kan, menyelesaikan sesuatu. Kita jadi punya suatu pengharapan, betul nggak saudara? Iya kan? Kita jadi punya suatu pengharapan. Lalu kemudian saudaraku, hari Senin itu kita tunggu. Hari Senin itu kita tunggu. Sampai jam 12 siang. Belum ada sama sekali yang dijanjikan. Dia menjanjikan sesuatu angka yang betul-betul fantastis buat kita. Kita betul-betul bersyukur mendapatkan melewati suatu kesaksian ini. Dia menjanjikan satu angka yang betul fantastis. Lalu kemudian hari Senin dia bilang hari Senin nanti kita kirim. Oke, hari Senin kita tunggu sampai jam 12 siang, jam 1 siang. Saya lupa. Belum dikirim oleh orang tersebut. Kemudian saya ingat sekali jam 2:45 atau 2:46 siang itu ada teman saya saudara, teman saya. Dia karyawan di sebuah perusahaan. Teman telepon. Ko Herman, apa kabar? Apa kabar Ko Herman? Baik. Gimana pembangunan gereja? Itu bulan 9. Gimana pembangunan gereja? Gimana ini? Pembangunannya seperti apa? Baik. Dari tadi pagi dia bilang nih, teman saya yang karyawan ini dia bilang seperti, dari tadi pagi saya digedor Tuhan untuk hubungin Ko Herman. Saya ulang sekali lagi, dari pagi tadi saya digedor-gedor oleh Tuhan untuk hubungin Ko Herman. Ko Herman butuh apa ya? Dia ngomong begini, masa sih Ko Herman butuh? Katanya gitu. Ya kan? Masa sih Ko Herman butuh? Oke. Lalu kemudian teman saya yang ini, saya bilang, kamu digedor Tuhan. Saya cuma ngomong gini sama dia, kalau Tuhan suruh taat aja. Saya cuma ngomong begitu. Kalau Tuhan suruh taat aja. Oke? Lalu kemudian dia ngomong sama saya, Ko Herman saya bisa minta gak rekening pembangunan? Rekening pembangunan. Saya kirim rekening pembangunan. Setelah saya kirim rekening pembangunan, saya bersaksi di hadirat Tuhan saudaraku. Ya, tadi orang yang kaya, orang yang mumpuni, dia menjanjikan satu angka. Hari Senin, dia akan kirim. Tapi teman saya yang adalah karyawan saudaraku di sebuah perusahaan. Dia minta nomor rekening, lalu kemudian saudara tahu, yang dia kirim siang itu adalah jumlah yang dijanjikan oleh orang kaya ini.
Praise the Lord, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jumlahnya sama. Jumlahnya sama. Jadi saya cuma mau bilang sama saudara, tidak masalah dari siapa, tapi janji Tuhan pasti terlaksana dalam kehidupan saudara. Sebab Tuhan hobi untuk membela tujuannya. Tuhan hobi untuk membela tujuannya. Kalau saudara sembuh dari penyakit, itu berarti Tuhan membutuhkan tubuh saudara cukup sehat untuk melakukan tujuannya. Kalau ekonomi saudara ada breakthrough, ada terobosan, itu berarti Tuhan membutuhkan ekonomi saudara cukup sehat untuk melaksanakan tujuannya. Kalau keluarga saudara dipulihkan, itu berarti Tuhan membutuhkan keluarga saudara tetap utuh untuk melaksanakan tujuannya. Dan disitulah adalah worship saudaraku. Itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Kalau kita tahu bahwa saya gak mau ngandelin manusia, saya gak mau lihat kepada situasi saya tahu di depan saya mungkin ini adalah yaitu lautan yang gak bisa diseberangi, tapi saya punya Tuhan yang besar. Saya tahu siapa yang saya sembah. Saudaraku, itu terjadi. Dan orang yang karyawan ini itu dia menyelesaikan janji yang Tuhan sudah janjikan melalui orang yang sudah memberikan janji iman tadi. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi ada satu yang Tuhan hajar saya. Saya mungkin belum pernah ngomong sama saudara. Tapi istri saya sudah tahu. Tuhan hajar saya, saudara. Tuhan hajar saya melalui itu. Ya, Tuhan hajar saya. Herman, kamu mengandalkan manusia. Saya minta ampun sama Tuhan. Sebab apa? Sebab saya tahu intonasi saya ketika saya ngangkat telepon orang ini. Halo, apa kabar? Kami sedang membangun gereja. Terima kasih. Ibu bisa tangkap maksud saya? Bapak bisa tangkap maksud saya? Saya mengandalkan manusia pada saat itu. Saya pikir pertolongannya melalui manusia. Tapi Tuhan hancurkan. Jangan andalkan manusia Bapak Ibu. Jangan andalkan manusia. Sebab Tuhan caranya tidak terselami buat kehidupan kita. Dan saya percaya Tuhan yang sudah membawa kita sejauh ini, Tuhan yang akan menitipkan kesaksian-kesaksian seperti ini lagi. Saya berdoa kesaksian itu terjadi juga dalam kehidupan saudara. Dalam kehidupan saudara. Kita sekarang lagi masih melanjutkan pembangunan Rock Hall di atas. Ya, saya percaya bahwa mujizat itu pasti dan akan terjadi terus. Amin. Amin. Saudara, kita sudah menyelesaikan di Rock Hall itu, kita sudah menyelesaikan penyelesaian akustik sekeliling. Lalu kemudian kita sekarang lagi mulai pengerjaan panggung. Pengerjaan panggung. Pada saat itu awal di bulan Januari kemarin kami sudah selesai. Kami tidak mengerjakan apa-apa. Terus saya bilang berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya sekarang mau ikut bagaimana ritmenya Tuhan untuk membangun Rock Hall. Dan saudara tahu di bulan apa waktu itu ya? Di bulan April kalau nggak salah saudaraku. Di bulan April tanggal 2 atau tanggal 4 saya agak lupa. Tanggal 4 April mungkin ya. Itu Tuhan kirimkan yaitu saudaraku bahan bangunan. Tuhan kirimkan bahan bangunan saudara. Ada 200 gypsum dikirim, ada besi-besi dikirim. Saya bilang, Tuhan ini waktunya kita bekerja. Dan itu saudaraku, dari April sampai hari ini kita sudah menjalankan. Kemarin Tuhan bilang kerjakan panggung. Sekarang sudah ada yang menabur besi. Sudah ada yang menabur besi. Dan kemarin ada yang dari Jakarta menabur itu saudaraku spandek untuk supaya ini kan kita kan kalau di panggung ini kan pakai ini saudara, pakai triplek. Tapi kalau di atas nanti dia pakai besi. Namanya bondek atau spandek saya lupa, tapi ketebalannya bagus dan dikirim dari Jakarta. Nanti atasnya itu dicor saudara. Atasnya nanti dicor. Saya percaya, saya mengundang saudara semua untuk saudara ikut ambil bagian di dalam pengerjaan panggung ini. Masih membutuhkan semen,
masih membutuhkan pasir untuk supaya bisa dicor, saudaraku. Besi-besinya sudah selesai. Saya undang saudara untuk saudara ikut. Nanti saudara bisa menghubungi yaitu para pelayan di tempat ini. Di mana ini adalah untuk kita gunakan generasi demi generasi, saudara. Karena gereja itu sifatnya kekal. Dan saya percaya Tuhan akan genapi apa yang Tuhan sudah kerjakan. Tuhan tidak akan meninggalkan pekerjaannya. Amin. Amin. Dan saudaraku, jadi tadi, tetaplah dalam tujuan Tuhan. Jangan andalkan manusia. Kalau hari ini kita khawatir, cek lagi coba. Jangan-jangan kita lagi mengandalkan manusia, saudaraku. Jangan-jangan kita lagi berusaha untuk mengontrol hasil. Saudara kalau tinggal dalam kekhawatiran, hidup saudara tambah berat. Tapi kalau saudara mau hidup dekat dengan Tuhan, saudaraku, itu akan menjadi kekuatan bagi kehidupan saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Saudaraku yang terkasih, ketika saudara sadar bahwa saudara ada di dalam Dia dan Tuhan ada dalam kehidupan saudara, Dia bernaung di dalam kehidupan saudara. Tidak ada sesuatu pun yang luput daripada pemeliharaan Tuhan. Kalau burung di udara Dia pelihara, bunga bakung di ladang Dia hiasi. Terlebih lagi kehidupan saudara. Tidak akan pernah terlambat pertolongannya untuk kehidupan setiap kita. Dia tidak akan pernah yaitu membiarkan orang yang meminta roti diberikan batu, saudaraku. Tapi kita harus terus bergantung kepada Tuhan. Kita beriman kepada Tuhan. Jangan pernah lari daripada Dia. Jangan pernah tinggalkan Dia. Dan roti yang kita angkat tinggi ini, saudaraku, ini adalah bukti kasih setia Tuhan. Dia memberikan nyawanya di kayu salib sebagai penebusan dosa bagi kehidupan saudara dan saya. Sehingga hari ini, saudaraku, kita bisa hidup di bawah berkat. Kita bisa hidup di dalam berkat Tuhan. Kita tidak pernah berkekurangan. Kasih setianya selalu menaungi kehidupan kita. Saudaraku, biarlah kiranya kalau hari ini ada yang cemas, takut, ataupun khawatir, ingatlah Tuhan beserta dengan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Engkau ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini, saudaraku, yang kita ucapkan syukur atasnya, ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami gak mau sia-siakan kehidupan kami, takut, khawatir, cemas. Sebab Engkau beserta dengan kami. Engkau yang memelihara kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih. Saudaraku yang terkasih, cawan yang kita angkat tinggi ini adalah bukti bahwa Kristus mengasihi kehidupan saudara. Kalau anaknya yang tunggal Dia berikan untuk kehidupan kita, saudaraku, apakah yang sulit untuk Tuhan lakukan bagi kehidupan saudara dan saya? Tidak ada. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Tidak ada. Kalau pertanyaan yang benar kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah yang mustahil untuk Tuhan kerjakan? Tidak ada. Maka biarlah kiranya iman saudara bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Imanmu bertumbuh lebih tinggi, lebih besar daripada masalahmu. Pengertianmu akan Tuhan tumbuh lebih tinggi, lebih jauh, lebih tinggi, lebih besar daripada pengertianmu, pengetahuanmu terhadap masalah, pencobaan yang sedang ada di dalam kehidupanmu. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar, saudaraku, sebab Tuhan beserta dengan kita. Bukankah cawan pengucapan syukur yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus.
Bersyukur saudara, bersyukur. Berterima kasih. Karena ucapan syukur kepada Tuhan yang tulus, itu akan mengusir rasa khawatir dari dalam kehidupan kita. Itu akan mengingatkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Engkau setia Tuhan, Engkau setia. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur padamu buat kesetiaan-Mu, buat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami, buat penyertaan-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu yang tepat waktu. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan yang sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau ditinggikan di tempat ini Yesus. Kau ditinggikan di tempat ini Bapa. Terima kasih Yesus. Ini nyanyian syukur kami Tuhan. Terus saudaraku katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terus. Jangan berhenti saudaraku. Jangan berhenti. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat bagi-Mu Bapa. Haleluya. Ada jalan keluar, pasti ada pertolongan Tuhan yang tepat waktu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terus berterima kasih saudaraku, terus berterima kasih. Terima kasih, terima kasih. Siara kasih kiri, siara dada bayas, siara dada bayas, siara bayas. Juria bayas, siara dada bayas, siara dada bayas, siara dada bayas. Siara kasih, siara dada bayas. Kalau saudara sedang takut hari-hari ini, atau saudara sedang cemas hari-hari ini, saudara taruh tangan saudara di dada. Saudara taruh tangan saudara di dada. Bapak, Engkau lihat tangan yang ditaruh di dada. Tuhan, aku berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami satukan iman kami. Kami satukan iman kami Tuhan Yesus. Apapun yang mereka saat ini sedang lalui, apapun yang mereka saat ini sedang hadapi Tuhan Yesus, apapun yang saat ini mereka harus hadapi di depan, Tuhan kami percaya Engkau akan mengintervensi Tuhan Yesus. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan Yesus ada terobosan yang daripadamu. Aku berdoa Tuhan Yesus, dahsyat kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu Tuhan Yesus. Seperti bagaimana Engkau telah nyatakan kepada hamba-Mu, bagaimana Engkau membela tujuannya Tuhan Yesus. Biarlah itu juga terjadi dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Aku berdoa ada miktam-miktam yang keluar daripada kehidupan umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Yaitu ada syair-syair emas ketika mereka melewati kesusahan mereka, ketika mereka melewati yaitu rasa duka mereka ataupun rasa masalah mereka Tuhan Yesus. Ada syair emas keluar dari kehidupan mereka mengenai siapa Engkau, mengenai pertolongan-Mu ya Tuhan, mengenai kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Percayalah penuh kepada Tuhan saudara. Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah Tuhan yang layak kita sembah dan kita percaya penuh kepada Dia. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Katakan dari iman saudara. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selalu hidup. Katakan dari hati saudara. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau
pegang tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Tuhan. Walaupun ketakutan nanti datang lagi ke dalam kehidupan saudara. Walaupun khawatir itu datang lagi ke dalam kehidupan saudara. Saudara saat ini sudah punya perisai. Yaitu imanmu terhadap Tuhan. Pengenalanmu terhadap Tuhan. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan tidak akan mengikat kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak akan mengikat kehidupan saudara. Kehidupan saudara adalah lebih daripada pemenang. Seperti apa yang firman Tuhan katakan. Tidak diikat oleh kecemasan, tidak diikat oleh ketakutan. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau yang menaungi kami semua. Biarlah Engkau sendiri yang akan mencurahkan berkat-Mu di atas kehidupan kami. Mari sama-sama kita angkat tangan Bapak Ibu. Kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari saudara semua dengan wajahnya dan memberikan saudara shalom, damai sejahtera. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang membuat kehidupan saudara itu tetap di dalam tujuan Tuhan. Tetap di dalam firman Tuhan. Dan aku berdoa biarlah kiranya ketika saudara ada dimanapun saudara berada. Oleh karena berkat Tuhan yang menjadikan saudara menjadi kepala dan bukan ekor. Berkat Tuhan yang akan menjadikan saudara menjadi lebih daripada pemenang. Kehidupan saudara menjadi orang-orang yang berdampak dimanapun saudara ditempatkan. Biarlah kiranya Tuhan turunkan urapan di atas kedua tanganmu. Sehingga apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu bersama dengan Tuhan. Dibuatnya berhasil, beruntung, berdampak dan berbeda. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kiranya engkau semua umat Tuhan menjadi berkat bagi kota ini, bagi tempat di mana engkau ditempatkan. Biarlah engkau berdoa bagi tempat di mana engkau ditempatkan, di tempat pekerjaan, di tempat komunitas, tempat organisasi, dimanapun engkau ditempatkan. Biarlah engkau menjadi berkat bagi kota ini. Diberkatilah kota di tempat kami berada ya Tuhan. Biarlah kiranya di tempat ini, di kota Tenggarong ini ya Tuhan. Namamu dipermuliakan melalui umatmu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang melimpah. Dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kita yang kita sembah. Allah kita yang hidup. Semua yang sudah menerima berkat yang terbaik. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.